Pertama berkaitan dengan hukum, laki-laki punya hak untuk bahkan tidak menyampaikan kepada istrinya tuh dia punya hak. Hanya memang jangan ketawa dulu tuh ya. Makanya memang agak repot yang ngomong sama yang masih jomblo ini. Bahkan termasuk kalau kemudian dia minta cerai pun sebetulnya boleh saja. Hanya minta cerai untuk sesuatu yang tidak syar'i itu dosa besar. Makanya kalau seorang istri dan anak yang tidak pernah dibiayai oleh suaminya lalu mengambil, itu tidak masuk dalam delik pencurian. Meskipun kalau hukum positif bisa saja memasukkannya, tapi dalam Islam tidak. Karena istri dan anak punya hak atas harta seorang lelaki. Maka jika tadi seorang lelaki sampai saking buruknya ya, dia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Termasuk ini ya, kalau ada perceraian misalkan, lalu bapak tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak memberikan biaya, padahal dia mampu, maka mengambil harta tersebut boleh asalnya, karena itu memang haknya. Nah itu dia. Nah, termasuk sebetulnya orang tua mengambil hak anak itu boleh, karena Nabi sampai mengatakan innaka wa malaka lahu, itu kamu dan yang kamu miliki itu adalah miliknya. Kue iki nggone bapakmu. Nah itu. Tapi ini tentu berlaku untuk anak laki-laki, karena nanti anak perempuan itu diserahkan kepada suami. Maka hubungan-hubungan begini harus dipahami ya. Kadang-kadang kultur kita ada yang bagus ya di Jawa ini atau di Nusantara ini secara umum, misalkan bahwa keluarga itu bakti pada orang tua, istri anak bakti pada orang tua. Tapi sebetulnya kita harus dudukkan berdasarkan prinsip syariat. Yang bakti pada orang tua itu adalah anak laki-laki. Anak perempuan ketika sudah diakadkan oleh bapaknya itu diserahkan kepada orang lain. Nah, maka baktinya perempuan itu kepada suaminya. Itu. Makanya nanti juga berkaitan dengan banyak hal, ya, berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan apa. Dan relasinya unik. Dan yang namanya bakti itu anak laki kepada ibu. Sementara ibu taat kepada suami taat kepada ibunya. Jadi lingkarannya itu unik gitu dalam Islam itu. Itu memang begitu. Jadi tidak ada yang punya hak eksklusif, masing-masing punya porsinya. Nah itu ya. Pemimpin keluarga bapak, tapi bakti besar pada ibu. Nah itu. Jadi relasinya itu unik dalam Islam itu. Masing-masing diberikan jatah hak. Itu dia. Jadi niat yang baik tidak bisa mengubah kemaksiatan. Sebuah keburukan tetap merupakan keburukan meskipun diniatkan kebaikan. Hanya ada hal-hal yang dia oleh orang zaman sekarang dianggap buruk, padahal dalam Islam masih dalam koridor baik. Pun sebaliknya, sesuatu yang dianggap oleh Islam itu sesuatu yang buruk, tapi orang sekarang malah menganggapnya baik gitu. Ya. Misalkan begini. Salah satu yang digulirkan orang tentang perempuan yang misalkan nanti dinikahi oleh laki yang lain kan disebut pelakor itu, perebut laki orang gitu ya. Memang asalnya kalau kita mau menggunakan hukum Islam ya, laki-laki punya hak untuk menikah kembali. Nah, nanti itu dilihat dari dua hal. Pertama hukum dan yang kedua akhlak. Secara prosedur hukum ya ini suka tidak suka ya. Ini suka tidak suka. Ya jangan bagian gini terus baru semangat. Biasa saja, ini masalah ilmu aja. Yang laki-laki jangan kegirangan, yang perempuan nggak usah sentimen, biasa aja. Ini ilmu aja. Dan diamalkan. Ya yang mampu amalkan, yang tidak mampu cari amal yang lain, gitu aja. Bagi sebagian orang yang mampu memang itu dimudahkan. Bagi orang yang lain yang tidak mampu ya memang itu sesuatu yang memang terhalang ya, itu biasa saja. Tapi yang penting kita tahu prinsip dasarnya. Pertama berkaitan dengan hukum, laki-laki punya hak untuk bahkan tidak menyampaikan kepada istrinya tuh dia punya hak. Hanya memang jangan ketawa dulu tuh ya. Makanya memang agak repot yang ngomong sama yang masih jomblo ini.
Sudah ini, udah lain waktu. Jadi kembali tadi ya, jadi ketika lelaki menikahi perempuan lain itu boleh dia secara hukum. Sedangkan perempuan itu dia punya hak untuk meminta haknya, misalkan bahwa nafkahnya harus dipenuhi, itu punya hak. Bahkan termasuk kalau kemudian dia minta cerai pun sebetulnya boleh saja. Hanya minta cerai untuk sesuatu yang tidak syar'i itu dosa besar. Kecuali kalau kita kesepakatan ya, saya kalau dinikahi saya tidak mau di madu gitu ya. Sudah dinyatakan. Maka kemudian kalau nanti kamu menikah saya terceraikan, itu boleh secara hukum. Dalam hukum Islam boleh. Tapi ketika pernyataan tidak ada, kemudian laki-laki itu menikah laki-laki juga punya hak. Kalau perempuan minta cerai, hak itu juga dia punya, tapi dia berdosa. Untuk minta cerai atas sesuatu yang tidak syar'i itu sebetulnya dosa besar. Nah itu dia. Hanya laki-laki juga harus tahu diri, dia jangan semata-mata membicarakan hukum ya. Akhlaknya juga. Karena begini, kalau dengan istri pertama saja tidak selesai, nanti dengan istri selanjutnya gimana? Fenomena kawin cerai itu kan tidak semata-mata masalah hukum kan, tapi juga berkaitan dengan kondisi kejiwaan, berkaitan dengan, maka kan ayatnya itu luar biasa ya. Ini memang kita harus melawan diri kita. Wasarrihuhunna bil ma'ruf atau talliquhunna bil ma'ruf, itulah ya kalimatnya kan. Kalau pertahankan dengan baik, jangan dipertahankan tapi cuma untuk digantung-gantung begitu. Ataupun sebaliknya, jangan kemudian diceraikan dengan cara yang tidak baik gitu kan. Misalkan cerai lalu kemudian suaminya tidak mau menafkahi anaknya, nggak boleh. Dia kan hukum dasar anak itu kan kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan. Nah itu dia. Dan di dalam perceraian itu kan tentu ada peristiwa yang menyakitkan, itulah ya. Itu yang seringkali kebanyakan orang gagal melampauinya. Memang sekarang ini situasinya orang itu menjadi sangat egoistik ya. Nikah, orang tuanya mensyaratkan biaya mahal. Anaknya pengen pesta-pesta, tidak mikir yang lain. Lalu kemudian nikah juga semata-mata nikah, tidak pernah berpikir tentang ilmu yang dipakai untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi bapak, menjadi ibu. Dia nggak kepikiran ke sana. Jadi ketika cerai ya, dan kemudian perceraian itu semata-mata masalah selera. Ini udah seneng orang lain. Kalau perempuan kan memang tidak punya hak untuk suka pada orang lain ya. Atau sekurang-kurangnya kalau itu perasaan, tidak untuk ditindaklanjuti misalkan. Terus kemudian nanti cerai isinya hanya pertengkaran. Jadi sulit untuk kemudian berlaku baik gitu. Maka di situ ada masalah tersendiri. Tapi memang hukum dasarnya tadi, Islam punya kanal-kanal.